izin Pak Wabuk terkait dengan dialog penerapan protokol kesehatan oleh PMD, Pak. Iya, sangat bagus acara ini karena masyarakat itu tidak ada kata terlambat sebenarnya ya untuk menyampaikan dan untuk mengedukasi masyarakat, karena sampai saat ini juga memang masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang COVID ini ya. Dan ini LSM ini telah tergerak untuk melakukan upaya-upaya dialog yang nantinya tentu membantu pemerintah juga ya. Terima kasih, Pak. Siap, siap. Fleksibel ya. Teman-teman puskesmas ya, ini bukan dinas ya. Itu kalau butuh jam 1 malam telepon itu dilayani. Karena maklum atau persediaan oksigen di puskesmas itu kan terbatas ya, seperti yang saya ceritakan. Apakah diperbolehkan kerjasama dengan salah satu CV yang masih belum melengkapi izinnya, Pak Kadis? Terus terang saja saya belum tahu kalau ada izin yang belum terselesaikan ya. Selama ini ibaratnya kami itu beli, jadi ada barang kami beli ya. Oh, yes. Ya seperti itu. Jadi nggak ada tendensi apapun. Ketika Jadi intinya itu kami ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kemudahan akses fasilitas itu lagi kita pakai. Pak Kadis, kerjasama ini sudah berapa lama berjalan? Seingat saya kalau nggak keliru itu di awal tahun 2015-2016 kan, kalau nggak keliru ya. Sampai sekarang, karena kita belum tahu, karena ada kasus seperti ini, kita akan lakukan kaji ulang lagi ya. Kepada pemakai memang sementara ini saya suruh stop order dulu dan kita fokuskan kepada PT Samanto dan yang satunya ya. Sampaikan lewat meja fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk disampaikan kepada Komisi 3 dan disampaikan kepada Bapak Kapolri, maklumat Kapolri terkait dengan pandemi COVID ini tidak harus menggerus budaya, tidak harus menggerus kultur. Saya sampaikan itu karena itu merupakan aspirasi dari konstituen saya. Mohon maaf kepada Bapak Kasat Serse, ini sahabat saya. Pak Kasat bilang tadi saya ini hanya di belakang, yang komandonya yang akan saya katakan. Gitu loh. Jadi dari itu untuk Kabupaten Bangkalan saya juga apresiasi kepada Mas Soleh. Sebetulnya kalau zaman dulu ada sesuatu yang seperti ini, Mas Soleh tidak akan pernah ada kompromi. Mas Soleh paling melakukan tindakan anarkis, melakukan perlawanan secara hukum. Namun alhamdulillah pasti sangat cerdas sekali tidak melakukan pelanggaran hukum Mas Soleh, walaupun menurut hati nurani Mas Soleh ada ketidakpuasan, ada pendoliman, karena yang disampaikan Mas Soleh tadi ada diskriminasi. Kenapa saya tidak diperbolehkan? Kenapa turunan yang lain diperbolehkan? Jadi Mas Soleh alhamdulillah sudah menjadi sebuah tokoh, menurut saya tokoh panutan bagi kita semua. Bagaimana orang Madura harus meniru Mas Soleh. Jangan bonek, jangan mondonikan. Kenapa? Kalau mondonikan itu tidak menyelesaikan masalah, maka kita akan meniru slogan Pegadaian bahwa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tentu kita melihat ada SARS ya, kemudian ada H5N1, flu burung, itu endemi karena tidak semua negara terjangkit. Tapi ini pandemi luar biasa. Jadi mungkin di satu sisi kita perlu bersyukur karena kita menjadi saksi sejarah. Kita bisa menceritakan nanti kepada anak cucu kita. Pak, sebagai ketua dari Pemuda Madura Bersatu, maksud dan tujuan dari dialog penerapan protokol kesehatan, Pak? Maksud dan tujuan kami adalah untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ya. Dialog ini dengan harapan agar mendapatkan solusi terbaik ke depan, sehingga dengan adanya protokol kesehatan ini tidak menjadi masalah baru. Jadi saya sepakat mendukung program pemerintah dengan adanya protokol kesehatan ini, tapi di satu sisi jangan sampai ada permasalahan baru. Salah satunya yang bisa menimbulkan permasalahan baru adalah kesenjangan sosial, di mana kami temukan beberapa kejadian di Kabupaten Bangkalan ini dalam menegakkan aturan prokes ini tebang pilih. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Sementara salah satu warga tadi yang datang ini, mereka akan menyelamatin anak putra-putrinya. Ada 3 warga ya, itu sudah belanja sedemikian rupa, dan itu pun
kata orang Madura aja ngajeh lentang totang terpaksa digagalkan. Tapi di sisi lain ada pesta dan macam-macam. Dan kerumunannya luar biasa dan tanpa prokes sedikit pun. Even hanya 1 lembar masker di videonya tadi tidak ada. Dan ini yang amat kami sayangkan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menjadi panutan di Kabupaten Bangkalan, yang seharusnya mereka memberikan contoh yang baik melalui perbuatan dan tindakan dan menghimbau masyarakat betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan ini, tapi hanya sama mereka dilanggar sendiri. Dan ini karena yang melakukan sosok panutan, akhirnya masyarakat Kabupaten Bangkalan akan mengikuti semua dan akan liar sehingga tidak akan mematuhi aturan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, akan ada cemburu sosial. Cemburu sosial ini akan mengganggu kerukunan antar warga, bahkan antar golongan. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Nah, ini yang kami jaga. Nah, kalau udah demikian, ada yang membangkang, ada yang berusaha mengikuti aturan pemerintah tapi tidak diperbolehkan. Ada yang leluasa melanggar diberi biarkan. Akhirnya apa? Kami tidak ingin dengan kejadian ini wibawa pemerintah Kabupaten Bangkalan akan sirna. Dan kami tidak ingin masyarakat ini kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Sehingga acara ini kami bawa ke diskusi. Dan kami punya visi dan misi, ingin membangun citra Bangkalan ke depan supaya anak cucu kita tidak merasa minder ketika berbaur dengan masyarakat luar Madura. Seandainya kami tidak peduli dengan nama baik Bangkalan, khususnya Kabupaten Bangkalan, maka bukti-bukti pelanggaran prokes ini akan kami viralkan. Dan sangat miris sekali Pak, setiap ada acara besar pelanggaran prokes ini diviralkan, live dan lain-lain, menunjukkan ini sama halnya bangga dengan kesalahannya sendiri. Amat disayangkan dan dilakukan oleh tokoh panutan umat. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau sampai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan penegak hukum. Dan jangan salahkan masyarakat juga ketika wibawa pemerintah Kabupaten Bangkalan hilang di mata masyarakat. Seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kalau memang ini mau dibiarkan, beri kami solusi. Oke, kalau memang mau diadakan acara, yang penting syaratnya ini dan ini. Disosialisasikan ke masyarakat. Jangan hanya dilarang tanpa ada solusi. Sementara ada di sisi lain ada kegiatan-kegiatan lain yang nyata-nyata melanggar dan diviralkan. Dibiarkan begitu saja? Dibiarkan, bahkan diviralkan. Baik di media Facebook, maupun di TV. Itu menunjukkan bahwa pembodohan sendiri, Pak. Nah, itu sama halnya dengan bangga dengan kesalahannya sendiri. Iya, betul. Begitu. Terus dengan arahannya Pak Kadis tadi dengan adanya kami tidak mendapatkan jawaban yang puas dalam hal ini karena para pemateri kebanyakan sebelum acara dialog ini selesai pada meninggalkan tempat ini. Ya. Entah mungkin dengan alasan yang berbagai macam-macam alasan saya kurang paham. Ya. Nah, ini sebuah cermin bahwa kita tidak serius untuk menangani permasalahan masyarakat. Sehingga intinya dalam dialog ini belum ada titik puas. Belum ada titik temu. Kepastiannya apa? Apakah mau ditegaskan, diterapkan prokes ini, apa mau dibiarkan? Iya. Harapan saya kalau memang tegaskan tanpa pandang bulu. Iya. Kalau memang tidak mau dibiarkan, kasih solusi. Iya, betul. Apa solusinya? Ketika masyarakat ingin mengadakan acara, jangan hanya dilarang tapi tidak diberikan solusi. Betul. Dan kalau ini dibiarkan, ada yang boleh, ada yang tidak, nantinya akan mengganggu kerukunan warga. Iya, stabilitas masyarakatnya. Dan ketika terjadi konflik, masyarakat lagi yang salah. Betul. Padahal pemicunya kebijakan pemerintah. Iya. Kurang tegas dalam menangani. Ya, tebang pilih. Jangan sampai ada yang merasa, Bangkalan punya saya. Kalau punya saya nggak akan ada apa-apa. Acara luar biasa, tapi orang lain diikat. Bangkalan ini milik kita. Kita semua harus peduli dengan keadaan Bangkalan sekarang ini. Saya kira itu cukup ya. Oke, terima